Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini and yeah, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Oke, dan pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, bukan 3 tumpukan sampah, juga bukan 3 tumpukan orang-orang yang tak berguna. Ini adalah merupakan 3 tumpukan kartu, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Di sini adalah ketiga jawaban dari tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah muncul ke saya. Ya, nah, apakah yang menjadi tema pada kesempatan kita pada hari ini, yaitu siapa yang sedang memikirkan kamu? Asik. Siapakah yang lagi memikirkan kamu, yang sedang memikirkan kamu? Bisa jadi itu teman, bisa jadi itu pasangan, bisa jadi itu orang-orang yang berada dekat kamu, orang-orang yang stalking kamu, bisa jadi keluarga atau siapapun, ya. Nah, dan ketika jawaban itu muncul, ketika tema itu muncul, jawabannya ada di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, pembacaan secara umum. Bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, ya. Dan juga bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa tidak. Dan sebelum kita memulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, sebelum kita mulai, kita pindahkan dulu pile number 3. Kita pindahkan juga pile number 2, 3 and 2, 3 and 2. Oke. Nah, inilah pile number 1. Siapa yang sedang memikirkan kamu? Yang pertama, 5 of Swords, Wheel of Fortune, ada King of Swords, Empress, Queen of Wands, Page of Swords, Eight of Wands, the Chariot, Queen of Pentacles, dan the World. Yeah. Oke. Nah, udah. Turun. Nah, siapakah yang sedang memikirkan kamu? Di sini saya melihat ternyata kamu sepertinya orang yang mudah bergaul, orang yang senang berteman di mana-mana, orang yang selalu dicari oleh semua orang. Di sini saya lihat banyak yang mencari Anda. Bisa jadi mencari Anda karena hutang. Enggak, belum, kita belum kesampaian ke situ, ya. Bisa ada, saya melihat sosok Cancer di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mendekati Anda, terus mencoba untuk menyatakan cintanya kepadanya, dan ternyata dia orangnya Cancer, maka itulah dia, salah satunya. Nah, yang lain lagi, itu tadi masalah percintaannya. Nah, di sini saya melihat orang-orang yang mencari kamu ini, mungkin karena kamunya lagi sibuk. Kamu adalah orang yang sibuk, atau mungkin kamu orang yang jarang keluar, jarang bertemu dengan siapa-siapa, tetapi biasanya main HP atau main sosial media sambil berkoneksi dengan orang lain, sehingga kamu terhubung dengan banyak orang di sini saya melihat. Jadi di sini orangnya masih abu-abu dalam artian tidak sering ketemu, jarang ketemu, tetapi orang-orang itu selalu berpikir tentang dirimu. Bisa dari teman-temanmu juga ada. Dan saya melihat di sini mereka ini selalu hadir setiap saat untuk kamu. Mereka selalu datang setiap saat untuk kamu. Entah kadang pagi ada yang menghubungi, entah siang ada yang menghubungi, entah ada malam yang menghubungi. Tetapi ini saya melihat selalu ada yang berkoneksi dengan kamu. Dan di sini ada juga yang banyak bercerita tentang pemikiran mereka, banyak yang bercerita tentang hal-hal yang
berkembang di dalam kehidupan mereka. Mereka ingin sharing sama kamu dan mengharapkan bantuan dari kamu dari sisi pemikiran. Tidak tua, tidak muda, kamu sepertinya orang-orang yang senang diajak untuk sharing ataupun orang senang untuk sharing ke kamu. Ada juga di sini saya melihat sisi perempuan yang mungkin ingin menceritakan tentang masalah kehidupan pribadinya yang sangat pribadi terhadap kamu. Nanti dia akan menghubungi kamu dekat-dekat ini, mungkin menceritakan sepertinya ada sedikit masalah dan ingin masalah dengan dirinya dan ingin bercerita kepada dirimu, ingin mencari solusi tentang satu hal yang sangat privacy. Entah itu sudah berlangsung atau tidak. Dan masih ada lagi orang-orang yang datang kepada dirimu ini dari teman, dari keluarga, mereka semua datang ini. Ada yang bertanya tentang pemikiran, pembahasan tentang bagaimana caranya supaya bisa lebih maju ke depannya, bagaimana caranya supaya bisa lebih luas wawasan ke depan. Ada juga yang datang kepadamu bertanya tentang pekerjaan yang bagus untuk dirinya. Sepertinya kamu ini kayak Google ya. Kamu ini seperti Google loh. Semua orang banyak orang yang akan datang kepada dirimu, dan ketika mereka datang kepada dirimu, kamu selalu berusaha memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Inilah yang akan membangun mereka, yang akan membangun fondasi, entah itu pekerjaan, entah itu dari sisi perasaan, entah itu dari sisi percintaan mereka. Kamu sepertinya itu mau selalu berusaha untuk meluruskan hal yang bengkok, berusaha untuk memberikan masukan yang baik. Kamu itu seperti air buat mereka yang orang yang dahaga, orang yang ingin mendapatkan masukan. Kamu seperti ada. Hal-hal yang keluar dari pembicaraanmu, yang keluar dari kepalamu itu sangat kena buat mereka. Dan di sisi lain pun di sini saya melihat ada seseorang yang berzodiak Cancer. Dia ciri-cirinya ya kulitnya putih, kulitnya agak bukan putih ya, sawo matang, kok kuning-kuning langsat. Bukan kuning-kuning telur, kuning-kuning langsat. Tetapi dia di sini lagi menimbang-nimbang, lagi melihat kamu, oh ini anaknya baik nggak? Oh ini anaknya bagaimana sih sebenarnya? Dia sedang mempelajari dirimu. Buat kamu yang lagi jomblo mungkin ya, atau lagi mencari pasangan, akan ada seseorang di sini yang akan hadir ke dalam dirimu. Tetapi untuk sementara ini dia lagi berusaha untuk mengetahui siapa kamu, mencari tahu bibit, bobot, dan bebet. Nah, mengapa tidak langsung dia bertemu atau mencari dirimu atau langsung aja ngomong kepada dirimu? Karena di sini dari awal saya sudah bilang kamu ini tempat orang lain untuk mungkin mengadu, tempat orang lain mungkin untuk berkeluh kesah. Kamu orang yang smart, orang yang baik hati, orang yang pandai, orang yang pintar, dan istilahnya mempunyai standar dan kualitas yang tinggi. Jadi orang ini, si Cancer ini berusaha mencari tahu, melihat dari lingkaran kamu, melihat dari sisi lingkaran kamu, orang-orang di sekitar kamu, pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan, dan bla 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 segala macam. Dan lihatlah, orang ini adalah orang yang mempunyai juga status sosial yang baik. Jadi waspadalah, ya. Asmara berada di mana-mana. Oke, jadi untuk yang memilih pil nomor 1, itulah tadi beberapa hal yang saya sampaikan. Siapa yang sedang memikirkan kamu? Kamu adalah orang yang penting di sini, saya lihat. Orang yang sedang banyak memikirkan kamu, dan juga asmara akan ada mendekat kepada kamu. Oke? Nah, kita ke pil nomor 2. Saya suka warna hijau. Pil nomor 2. Yang pertama, 3 of Wands, Emperor. Kemudian ada King of Cups, 5 of Cups,
Ten of Pentacles, Knight of Cups, High Priestess, Eight of Pentacles, Judgment, dan Three of Cups. Oke. Apa ya yang bisa saya menarik dulu energi yang ada di kartu ini? Ya, siapa yang sedang memikirkan kamu? Kamu nggak lihat nih ada bintang-bintang menyala. Sepertinya kamu adalah orang yang pernah disakiti, atau mungkin pernah dikhianati, atau mungkin pernah ditinggalkan, atau mungkin pernah orang berlaku curang terhadapmu. Di sini dia mengingat kembali hal-hal yang sudah dilakukan. Ketika dia mengingat dirimu, dia merasa seperti dia menyesali dan menusuk dirinya sendiri, dan juga menyesali terhadap segala perbuatan yang telah dia lakukan kepadamu. Sepertinya orang ini masih sering berada di sekitar kamu, walaupun dia mungkin sudah punya pasangan atau sedang mencoba menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi orang ini juga tetap memikirkan dirimu dan masih membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sepertinya ingatan dia tentang dirimu itu sangat kuat. Dan juga dia berusaha di sini, mungkin seperti bisa jadi mantan, ya, kalau saya melihat kartu-kartunya di sini ya. Dia berusaha untuk memperbaiki kembali hatinya, memperbaiki kembali perasaannya, memperbaiki segala tindakan yang pernah dia lakukan terhadap dirimu, dia kembalikan kepada dirinya. Dan dia melihat bahwa apa yang telah dilakukan kepada dirimu itu adalah sangat melukai dirimu. Dia juga tetap mengingat kebaikan, selalu mengingat kebaikan yang telah dia lakukan kepadamu. Padahal sebenarnya dulu, sebelum dia berpaling, dia pernah merencanakan untuk melakukan hal-hal yang menuju ke arah yang jauh sangat lebih serius. Dia sudah mempersiapkan mungkin dari sisi keuangan, mungkin dari sisi rumah mungkin, atau hal-hal yang seperti itu mungkin. Kendaraan mungkin, keuangan mungkin, tetapi saya nggak tahu kenapa dia pergi dengan membawa perasaannya. Dan dia mencoba mendekati seseorang, tetapi orang yang didekatin ini sangat terlalu spiritual, sangat terlalu sisi keagamaannya sangat tinggi sekali, sehingga dia agak sedikit susah untuk bisa menyatu dengan orang yang dia temui sekarang ini. Dan untuk bisa menghilangkan apa yang dia pikirkan sekarang ini, dia berusaha untuk kembali bekerja, kembali untuk bisa mengumpulkan dari sisi keuangan. Dia hanya bisa fokus dengan pekerjaan itu, tetapi sepertinya keadilan selalu datang untuk orang-orang yang pernah disakiti. Kalau saya, orang ini suatu saat pasti akan kembali atau mencoba untuk menjalin komunikasi dengan dirimu. Tetapi pada saat itu mungkin kamu sudah mempunyai orang lain lagi. Jadi ya di sini posisinya akan berbalik, saya lihat ya. Di sini posisinya akan berbalik, saya lihat. Ketika kamu bersama dengan dirinya, dia pergi, dia mencoba untuk kembali, tetapi kamu sudah mempunyai orang lain. Inilah mungkin sedikit balasan buat orang-orang yang pernah berlaku tidak kurang baik kepada kita, ya. Tetapi jangan diambil jadi dendam, ya. Silahkan kita memaafkan orang lain, tetapi semua pilihan kembali ke diri kamu sendiri. Kayak sinetron. Sedih, kayak film Begadang 1, Begadang 2. Oke. Hidup ini. Kita akan ke
Pel nomor 3. Siapa yang sedang memikirkan dirimu? Queen of Swords. Yang kedua ada The Moon. Ketiga ada Ten of Wands. The Hierophant. Six of Pentacles. Two of Pentacles. Nine of Pentacles. Wow. Four of Pentacles. Eight of Cups dan Four of Cups. Oke. Siapakah yang sedang memikirkan dirimu? Yang sedang memikirkan dirimu adalah pasangan kamu sendiri atau orang yang lagi naksir dengan kamu. Di sini dia lagi berbunga-bunganya, dia lagi sedang melihat-lihat atau lagi stalking atau lagi kepo-kepo tentang dirimu. Dia berusaha mencari tahu tentang dirimu, apa yang kamu lakukan. Kadang kita punya pasangan seperti itu. Dia sudah memiliki kita, dia sudah adalah merupakan pasangan kita, tetapi masih aja kepo, masih aja mau tahu. Padahal sebenarnya ya kalau dijalani sehari-hari pasti akan tahu sendiri. Tapi ini bisa untuk umum. Ya, di sini saya melihat ada seseorang, bisa jadi dia itu Taurus. Orang ini ada juga, saya melihat zodiak Taurus di sini ya. Orang ini merasa bahwa kamu itu adalah dunianya. Dia mencari tahu dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari bawah, dari atas, depan, belakang. Dia mencoba mengumpulkan semua informasi tentang kamu. Bahkan kadang lucunya begini loh. Dia pergi ke teman-teman kamu mungkin. Dia ngajak teman kamu untuk makan, ajak teman kamu untuk nonton, sembari mencari informasi tentang diri. Orang-orang yang licik. Mencari ya dia sedikit mengeluarkan duit sih. Tapi ya kalau memang dia punya, kenapa tidak? Demi mendapatkan seseorang, mendapatkan informasi. Mungkin kamu orangnya yang agak sedikit eksklusif ya. Jadi dia mencoba, siapa sih ini? Dia mencari kabar dari teman-teman kamu atau dari keluarga kamu. Bisa jadi ya di sini juga saya melihat orang ini yang mencoba mendekati kamu ini adalah orang yang berduit. Orang yang mempunyai status sosial yang bagus. Orang yang money is not everything. Uang itu bukan segala-galanya. Uang, wow, lagi-lagi uang. Bukan seperti itu. Tapi di sini jadi kamu sabar ya, ketika orang ini mendapatkan dirimu, wow, kamu harus menerimanya. Mudah-mudahan. Karena pertama, orang yang memang ingin sama kita, orang yang ingin memang tertarik sama kita itu pasti hatinya sudah full, udah nggak mikir. Di sini saya melihat orang ini sudah tidak mikir-mikir orang lain lagi. Ya, kalau misalnya dia bisa mendapatkan dirimu, dia akan membahagiakanmu dunia akhirat. Dia akan memenuhi segala kebutuhan, membuat kamu menjadi seorang raja atau menjadi seorang ratu di dalam hatinya, dan tidak akan pernah berpaling. Ini saya melihat adalah orang yang sudah sangat dekat. Bisa jadi pasanganmu sendiri, tetapi masih bisa mencari tahu, ataupun orang lain yang sudah sangat dekat. Kamu sepertinya bisa melihat dia, dan dia bisa melihat kamu karena dia bisa mencari informasi tentang kamu dari teman-teman, dari keluarga, dari siapapun itu. Dan sepertinya ya tahun ini dia akan mencoba untuk mengatakan kepadamu, I love you. Oke, siap-siap buat Anda semua. Oke, nah cukup sekian dulu readingan kita untuk tel nomor 3. Dan cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Starter pada kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.